diajarin ya? Soalnya dulu jadi kita tersesat tentang filosofi dulu waktu kita kuliah. Ngapain sih kuliah di filsafat, orangnya aneh gitu kan? Anggap ada sesuatu yang diperlukan selain ilmu-ilmu yang positivistik gitu. Karena diperlukan evaluasi. Tapi sampai saat ini belum ya masuk kurikulum mata pelajaran. Saya nggak tahu deh, nggak ngeliat. Karena dosennya kurang. Nggak ada. Iya, saya ngajar di fakultas kedokteran, saya ngajar pernah kasih kuliah umum soal stem cell misalnya, dari perspektif filosofi itu. Emang filsafat itu apa sih? Nah, makanya terus buka-buka googling gitu kan, ternyata filsafat itu terdiri dari kata kan filosofi, philae dan sophia. Philae itu artinya cinta, sophia itu artinya bijaksana. Jadi cinta kebijaksanaan. Bener kan ya Mas Soki? Ya, boleh aja. Boleh aja. Aminus. Aduh, wah minus masih ada ujungnya pasti. Untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Tuh kan? Aku baru bilang sepia bukannya itu Sophia. kekasih gelapku. itu lebih tepat. Lebih pas. Plus itu. Nah terus kayak gitu definisi filsafat baru tahu nih sekarang. Pokoknya intinya kebenaran. Ada Aristoteles, ada Plato. Intinya itu kebenaran. Kemudian ada lagi yang lain-lain. Saya nggak hafal deh. Ada Notonagoro. Nah kebetulan ini ada pakarnya. Jadi kita dengerin aja. Ya, kita ngobrol dikit aja. Memang orang anggap kalau belajar filsafat itu pasti atau jadi gila atau bunuh diri itu. Karena memang lebar sekali wilayahnya tuh. Tapi sebetulnya dari awal semua ilmu datangnya dari filosofi. Nah itu disebut filsafat itu adalah the mother of all sciences itu. Oh. Kan dulu kalau kita belajar kedokteran misalnya itu filsafat, ada sumpah Hippocrates. Belajar hukum pasti juga ada Cicero di situ, yang semuanya ada filosofi itu. Ekonomi juga begitu tuh, kan kita sebut Adam Smith. Adam Smith juga ada seorang filsuf tuh. Marx yang kiri juga filsuf. Jadi perpisahan antara filsafat dan ilmu-ilmu sekarang itu terjadi karena spesialisasi sebetulnya. Begitu ada spesialisasi, ilmu-ilmu yang disebut ilmu-ilmu teknis itu berkembang dengan metode empiris. Nah, filsafat tidak empiris. Filsafat selalu dengan logik, dengan daya imajinasi, daya heuristik macam-macam tuh. Tapi sebetulnya sekarang di kita, UI terutama, ini teman-teman UI ini ya, ini FEU ini ya, supaya tahu netizen ya. Di UI, sastra, fisip tuh. Dulu gue pernah di UI, pernah di fisip, pernah di ekonomi. Jadi ini gue trans alumni. Jadi UI kan juga mungkin dari 10 tahun lalu ingin, kan UI mau jadi world class university kan, yang berakhir jadi WC UI itu. Water closet UI itu. Dulu 10 tahun lalu mau dibikin semacam standar UI untuk semua mahasiswa dapat pelajaran filosofi itu. Tapi dosennya nggak ada, kurang. Karena UI mau ikut gaya Amerika, ada liberal arts, gaya Eropa sebetulnya awalnya tuh. Liberal arts itu artinya mahasiswa itu dia mesti tahu dasar-dasar ilmu pengetahuan, fisika dasar, filosofi, paling nggak tahu matematika, prinsip-prinsip itu, kesenian juga. Jadi sebetulnya ada niat untuk jadikan filsafat sebagai pelajaran dasar semacam matrikulasi untuk semua mahasiswa itu. Nah di kita sudah terlambat. Di Prancis anak SMP udah mesti belajar filsafat tuh. Jadi supaya dia tahu sejarah ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya filsafat itu seharusnya menjadi dasar. Jadi mata pelajaran wajib lah ya, seharusnya. Iya, itu ekonomi mesti tahu misalnya konflik
paradigma antara monetaris dan Keynesian. Keynesian. Itu mesti, kan itu ada basis filosofinya tuh. Kenapa misalnya orang mesti pro justice, dan justice itu harus diatur oleh negara. Ilmu ekonomi menganggap bahwa nggak perlu diatur negara, pasar akan menyelesaikan soal justice tuh dengan supply demand. Jadi itu problem ilmu itu selalu dikembalikan pada filsafat. Ekonomi akan kembali pada filsafat. Nah misalnya beberapa pemenang Nobel ekonomi itu dasarnya filosofi. Orang semacam Amartya Sen misalnya tuh yang dapat Nobel karena berhasil mempersoalkan justice di dalam teori ekonomi, itu filosofinya kuat. Orang seperti Milton Friedman yang dianggap sebagai gembong dari Neolib belajar pada tradisi Austria. Ada Mises di situ, ada von Hayek, yang juga ekonom Yunto atau filosofi itu. Jadi dulu nggak ada orang anggap belajar filsafat dengan sendirinya mesti belajar ilmu lain, atau belajar ilmu lain harus punya dasar filosofi. Nah kita sekarang mengalami parsialisasi itu, sehingga ilmu itu tidak ada ikatannya tuh. Jadi seolah-olah ilmu kedokteran nggak ada hubungan dengan sastra, ekonomi nggak ada hubungan dengan politik. Jadi dari awal sebetulnya kita ingin supaya ada perspektif yang lebih makroskopis, namanya filosofi itu. Oh, jadi memang benar. Jadi dia menyatukan, mengintegrasikan ilmu-ilmu. Jadi seharusnya menjadi dasar ya. Dulu zaman awal juga, zaman Belanda juga kan sebetulnya filosofi diajarin tuh, karena kurikulum Eropa kan. Kenapa kita nggak diajarin ya? Soalnya dulu, jadi kita tersesat tentang filosofi dulu waktu kita kuliah. Ngapain sih kuliah di filsafat, orangnya aneh gitu kan? Pada waktu itu juga tahun 80-an kan orang akhirnya mulai lirik filsafat karena ada Soros. Oh iya. Soros itu S1-nya filsafat, S2-nya dia belajar filsafat, dia nggak pernah belajar ekonomi. Dia murid dari Karl Popper, tokoh filsafat ilmu Jerman. Jadi banyak sebetulnya kekacauan atau kekeliruan interpretasi, orang takut belajar filsafat. Dianggap filsafat akan bikin Anda tersesat itu dalam berpikir. Memang betul, filsafat akan membuat kita tersesat di jalan yang benar. Sering saya terangkan itu tuh. Nah sekarang banyak orang minat sekali buku filsafat sekarang dalam satu dekade ini terus macam-macam. Filsafat yang dulu paling 20 orang yang masuk daftar, sekarang itu nomor 2 paling tinggi minatnya masuk UI itu. Zaman saya ngajar itu udah tinggi. Iya itu 1.200 yang daftar, yang diterima cuma 20-30. Yes, banyak. Karena banyak yang mulai berminat terhadap filosofi. Menganggap ada sesuatu yang diperlukan selain ilmu-ilmu yang positivistik gitu. Karena diperlukan evaluasi. Tapi sampai saat ini belum ya masuk kurikulum mata pelajaran. Saya nggak tahu deh, nggak lihat. Karena dosennya kurang. Nggak ada. Iya, saya ngajar di Fakultas Kedokteran, saya ngajar pernah kasih kuliah umum soal stem cell misalnya dari perspektif filosofi itu tentang medical ethics. Fakultas Ekonomi saya beberapa kali kasih kuliah umum juga soal metodologi itu, soal paradigma. Di LPM berapa kali saya ngajar di situ. Jadi kurang ya tadi karena telat dibuka itu jadi kurang. Telat dibuka jadi makanya baru sekarang berarti tadi pertanyaannya Feli terjawab. Kalau mau kuliah filsafat. Di Eropa kalau disebut universitas nggak ada fakultas filsafat dianggap bukan universitas. Kalau kita mau kuliah di UI udah nggak bisa dong umur segini. Bisa lah S2 Pak. Udah bikin aja sekolah informal. Nah, ini sekarang kita lagi. Kan lagi kuliah informal nih sekarang. Dia sejak ada Dian Sastro kayaknya orang mulai mikir juga ya. Kenapa sih Dian Sastro, seorang Dian Sastro aja masuk filsafat? Ya, siapa dulu dosen pembimbingnya? Gitu lah. Nah, udah itu bab 1 ya. Sekarang mau ngomong apa? Soal apa topiknya? Sehat dari sisi filsafat. Sehat.
Coba saya cari akal ya. Sehat itu kan banyak dimensi gitu ya. Kalau dulu sehat itu hanya apa? Kalau misalnya kita tidak disfungsi dalam organ berarti itu sehat. Tapi ternyata berubah dari WHO juga berubah definisi sehat. Jadi ada dimensi lain. Ada dimensi sosial, kemudian ada dimensi spiritual. Jadi sehat itu mencakup beberapa dimensi mungkin. Jadi akhirnya ya sekarang kan ada sehat yang holistik gitu. Pasti dari sisi filsafat lebih dalam lagi ya pastinya gitu loh. Ya itu WHO akhirnya pergi pada proposisi awal filosofi yang menganggap bahwa sehat itu state of mind itu. Keadaan batin, keadaan jiwa itu. Dan itu yang dipikirkan oleh Plato misalnya tuh. Yang menganggap bahwa tubuh kita itu sebetulnya bagian yang membuat kita nggak bisa tiba di akhirat itu. Kalau pakai istilah sekarang. Karena kita diikat oleh behavior. Sehingga jiwa itu tidak bebas untuk berkomunikasi dengan yang disebut the ideal, yang ada di atas, yang diasumsikan di atas, yang absolut. Nah, sehat artinya bagian material kita harus dilepaskan. Jadi sehat selalu berhubungan dengan batin, jiwa tuh. Oh. Karena itu dianggap jiwa itu terperangkap dalam tubuh kita fana tuh. Itu dari situ agama kemudian juga ya itu poinnya tuh. Jadi bayangkan misalnya Plato itu ngomong soal begituan itu tahun 400 sebelum Masehi itu. Jauh sebelum ada agama Kristen atau agama-agama monoteis lainnya itu. Jadi keadaan itu yang kemudian WHO juga akhirnya mengoreksi kan yang disebut sehat itu. Betul. Nah itu ada konsekuensinya, itu berkonsekuensi pada farmasi. Karena bisa aja banyak perusahaan farmasi yang tidak lagi bisa produksi obat karena dianggap ya sehat itu bukan sekedar tubuh tapi batin. Karena itu mulai ada guru-guru spiritual tuh buat nangani kesehatan batin orang. Tapi coba kita sedikit ambil beberapa tema yang kontroversial ya. Kalau disebut sehat artinya tidak sakit. Kan secara grammar gampangnya begitu. Anda sehat artinya Anda tidak sakit. Sakit itu di dalam filsafat itu punya kualifikasi yang lain dengan yang kita maksud hari ini. Kalau saya bilang sakit bahasa Inggrisnya apa? Pain gitu. Tapi ada juga illness, ya. Bukan illness, bukan disease. Bukan yang merasakan. Jadi situasi merasakan maksud pain. Tapi apa bedanya misalnya pain dengan suffering gitu. Pain make us suffer. Pain make us suffer. Suffer is longer, I think. Ya itu satu perspektif kan. Kalau orang bilang Anda sakit, apa yang dimaksud? Pain atau suffering? Kalau pain mungkin ya secara fisik aja sakit. Oh iya, right. Tapi kalau suffering udah ada batin yang tergores gitu kan. Sehingga ya. Tapi kalau saya misalnya bilang kayak ada pain yang sakit fisik, ada suffering yang bahasa Indonesia mungkin penderitaan, di dalamnya ada unsur jiwa batin gitu. Bukan sekedar fisik karena kena tonjok. Nah, bagaimana kalau saya pakai istilah lain misalnya misery itu? Misery itu di atas pain, di atas suffering. Misery itu udah semacam ada harapan yang tak terpenuhi maka mengalami misery. Coba kita cari bahasa Indonesia apa misery itu. Susah terjemahnya kan? Misery. Tadi ngelihatnya kalau pain itu lebih short term and then suffering long agak sedikit lebih panjang. Misery lebih ini lagi. Iya, lebih tentang gambaran hidup yang putus asa, berantakan di dalam gagasan kan. Iya, titik nadir mungkin ya dapat gitu. Nah, kita misalnya coba saya balik lagi ya. Kalau laki-laki dia bisa merasakan pain. Perempuan juga bisa merasakan pain. Tapi laki-laki mungkin nggak bisa merasakan suffering. Perempuan
lebih Why? ya itu itu yang kita mau tahu. I see. Misalnya begini, kalau perempuan menstruasi dia pain atau suffering. Pain and suffering. Pain and suffering. Laki-laki nggak bisa. Suffering. Melahirkan. Mama nggak bisa terangkan kan Iya. apa atau melahirkan itu. Rasa kehilangan pada laki-laki itu seperti kehilangan materi aja, tapi pada perempuan kalau dia kehilangan anak, dia kehilangan bagian dari eksistensinya. Iya, tuh. iya. Maka dia jadi misery itu Iya. atau suffering paling tidak tuan. Mungkin bahasa populernya perempuan makanya lebih baperan ya. Ya orang akhirnya balikin pada aspek psikologinya. Padahal laki-laki kalau dia nggak baperan, artinya dia nggak lengkap punya sensor dalam sistem jiwanya kan. I see. Nah itu soalnya. Nah itu juga kemudian dihubungkan ya karena laki-laki kuat, perempuan tidak kuat. Loh coba kita uji misalnya, saya sering bikin ujian di dalam pikiran. Seandainya laki-laki bisa menstruasi, itu hari kedua dia udah pingsan. Karena alam nggak kasih dia fasilitas untuk menahan sufferingnya itu. Pain mungkin dia tahan, suffering nggak bisa. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan keempat dia udah meninggal tuh. Karena soal yang, karena itu kita mesti anggap alam memberi fasilitas yang lebih lengkap pada perempuan. Karena perempuan itu adalah life giver gitu. Karena kan perempuan yang mereproduksi kehidupan kan. Laki-laki nggak bisa reproduksi, tidak punya kemampuan reproduksi itu. Jadi balik pada soal tadi, kalau kita sebut sehat itu secara filosofi orang akan lihat dimensi-dimensi yang lebih subtil, yang tidak sekedar sehat karena diobati secara farmasis gitu kan. Nah soal itu yang kemudian masuk di dalam kritik. Belakangan orang menganggap, lalu buat apa misalnya ada suplemen itu tuh? Itu buat apa sebetulnya suplemen? Buat gaya hidup. Bagaimana kalau suplemen itu hanya menyelesaikan defisit di dalam vitamin, defisit di dalam kimia darah, tapi tidak menyelesaikan gangguan misteri dalam hidupnya tuh. Nah itu yang kemudian dianggap perempuan justru udah dikasih obat sama dengan laki-laki kok nggak bisa selesai problemnya tuh. Because of the misery tadi. Iya, the misery-nya masih ada di situ kan. Nah, laki-laki juga begitu, sok tahu dia. Begitu dikasih obat dia rasa dikasih steroid udah kuat. Padahal dia kuatnya sekedar fisiknya aja. Iya. Secara batin dia lemah juga itu kan. Gitu. Tapi kan itu membuat dia lebih percaya diri. Kadang-kadang kan bisa jadi sugesti jadinya. Itu sugesti kan, jadi palsu kan. Iya. Karena ada culture yang menganggap laki-laki itu ditakdirkan untuk jadi kuat itu. Oh iya dalam berburu. Tapi hidup ini kan bukan sekedar berburu manjat pohon kan. Begitu kena namanya cabai sedikit dia nangis. Jadi wanita memang strong ya. Seharusnya begitu. Secara logis perempuan harus strong karena dia yang mesti mempertahankan generasi. Kan itu masalahnya. Apalagi kalau bikin teori yang lebih mutakhir bahwa perempuan sebetulnya bisa reproduksi, melahirkan tanpa harus ada semen, sperm laki-laki karena dia lengkap kromosomnya tuh. Laki-laki tidak lengkap kromosomnya kan. Tapi itu studi yang lebih teknis ya, kita ngomong yang perspektif aja. Iya. Aku bingung di akte siapa nama bapaknya. Ya itu ada problem-problem begitu tuh ya. Bang donor. Jadi memang benar. Intinya sehat itu bukan hanya secara fisik dia sehat, tapi harus dilihat dari dimensi-dimensi yang lain ya. Itu tadi, jadi pain, suffering, and misery. Iya itu Good term banget ya. lapis-lapis pikiran. Lapis-lapis. Tapi maybe kalau misalnya you said that woman itu kan giver ya, jadi dia yang melahirkan. Contohnya mengenai pain, misalnya seorang wanita itu punya anaknya meninggal. Itu beda from the male side sama the female side, gimana satunya. Coba. Dari bodinya ya, Yes. dia dari dirinya. Atau misalnya suami istri punya anak, suaminya kawin lagi,
dia bisa lupa sama anaknya, sedangkan seorang ibu tidak akan bisa oke. walaupun dia Yap. kawin 10 kali sama orang lain ya. Sama anaknya itu tetap there is a bond, that is Bonding. the bonding. Ya itu. Strong. Mungkin di sini Islam itu menjelaskan bahwa siapa yang harus kamu hormati? Ibumu. Kedua, ya. ibumu. Ibumu. Yes. Ketiga, ibumu. Baru keempat, ayahmu. Karena nggak bisa putus itu. Ya kayak The begini kan, bonding, the ya itu pikiran itu kan melekat di dalam keyakinan religiositas, tapi bisa diterangkan oleh ilmu pengetahuan kan, Iya, bahwa iya. karena ibu itu menghasilkan manusia baru, maka ikatannya Bondingnya itu lebih kuat. tidak mungkin dipisahkan tuh, karena itu ada bagian dari batinnya tuh. Nah itu kemudian ada konsekuensi di dalam teori kedokteran misalnya. Misalnya kalau ada ibu mau melahirkan di kamar rumah sakit itu paling nggak ada 3 dokter di situ. 1 dokter kandungan, 1 dokter anak, 1 dokter radiolog gitu. Jadi bayangkan untuk tahu bayinya itu harus ada 3 ilmu pengetahuan tentang anak, ahli USG, radiologi, lalu ahli kandungan itu. Padahal sebetulnya secara natural ibu itu tahu pergerakan janinnya kan. Kalau kita logika saya gitu. Iya. Tapi nanti mesti dipastikan dulu di USG dulu tuh kan. Nah USG itu artinya intervensi terhadap rahim perempuan kan. Jadi mesti ada termometer untuk tahu suhu bayinya tuh. Ya padahal suhu bayi pasti ibunya tahu tuh, karena suhu bayi paralel dengan suhu ibu kan. Kan soalnya begitu kan. Iya. Jadi orang anggap kalau kita pakai analisa filosofi, tubuh perempuan itu diintervensi oleh patriarki, oleh kekuasaan laki-laki itu melalui teknologi itu. Sehingga dibuatlah ukuran-ukuran bahwa bayi yang sehat itu adalah bayi yang secara ilmu kedokteran tekanan darahnya sekian, Berat badannya denyut darahnya sekian, berat badannya sekian tuh. Itu soalnya. Jadi dibuatkan ukuran di luar kehendak si ibu tuh sebetulnya tuh. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah kesepakatan di antara pakar. Iya. Nah kesepakatan itu kan nggak kita tanya pada si ibu kan. Iya. Jadi kita mendefinisikan si bayi bukan atas dasar kehendak si ibu tuh. Bukannya itu based on research juga, dan Iya, research memang. ditanyakan kepada si ibu-ibunya. Jadi saya Ya tanya. itu problemnya researcher itu. Dulu misalnya ginekolog itu laki-laki pasti itu. Belakangan baru ada perempuan. Karena dia anggap yang mampu untuk menarik bayi itu dari rahim itu cuma tangan laki-laki itu. Oh. Atau dianggap perempuan takut lihat darah. Jadi ginekologi itu dulu itu dimonopoli oleh laki-laki. Nah karena itu kemudian logika laki-laki yang bekerja di situ tuh. Nah seluruh keterangan laki-laki itu yang dijadikan data untuk membuat USG. Nanti kan diukur berdasarkan yang diwawancara kan laki-laki itu dokter ginekolog kan. Nah belakangan ada yang disebut perspektif perempuan terhadap rahim. Nah misalnya soal justice itu kan, kalau dianggap perempuan itu tidak bisa tadi masuk di dalam kabinet pemerintahan karena nggak mampu untuk bikin kalkulasi tentang anggaran itu. Dulu kan begitu pikirannya kan. Karena satu paket dengan anggapan perempuan itu tidak mampu berpikir rasional itu. Padahal untuk berbuat adil harus rasional. Karena ilmu ekonomi tumbuh dengan asumsi bahwa setiap manusia itu adalah rational maximizer. Selalu ingin memaksimalkan output. Nah kalau kita misalnya secara kontemplatif, kalau bayi ada di dalam kandungan perempuan, maka dari awal si ibu itu pasti sudah adil. Karena dia mesti berbagi nutrisi dengan makhluk lain dalam tubuhnya kan. Iya. Dia berbagi batin dengan si bayi. Jadi keadilan itu nggak perlu diajarkan pada perempuan.
karena dari awal dia sudah adil. Secara alami dia sudah adil. Apa dia divisibility, mampu untuk membagi dengan baiknya. Laki-laki mesti baca teori baru dia tahu apa itu keadilan sosial tuh kan. Mesti ikut pendidikan Pancasila tuh buat. Udah ikut pendidikan juga. Tetap aja korup itu. Jadi soal-soal begituan yang bikin orang balik pada kepentingan untuk melihat tubuh itu di dalam fasilitas yang disediakan oleh pikiran-pikiran filosofi itu. Gitu kira-kira tuh. Moderator Wiwi. Wah, ini kan ngobrol. Kebanyakan cewek kan, bukan? Bukan. Nah, tapi kan dari dulu statementnya feminism ya, feminism. Jadi dari dulu memang perempuan itu sudah memiliki naluri keadilan sejak dia mulai membagi nutrisi sejak bayinya dalam kandungan. Ya, dalam kandungan sebetulnya. Sangat-sangat benar banget gitu.